Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan baru, masuk pada bab 5, yaitu tentang keutamaan iman. Al-babul khamis fi fadilati al-iman. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan pembahasan 4 bab, jadi 4 bab pembahasan hadis, yang mana tiap bab terdapat 10 hadis. Jadi jumlah keseluruhan hadis yang sudah kita pelajari sekitar 40 hadis. Alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini hadis-hadis yang akan kita bahas yaitu hadis tentang keutamaan atau keistimewaan al-iman. Dan sebelum itu, apa itu iman? Nah, ini harus kita ketahui bersama-sama. Coba diperhatikan apa pengertian iman. Jadi secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati, atau pembenaran dengan hati, itu secara bahasa disebut dengan iman. Jadi iman dalam pengertian bahasa adalah at-tasdiq bil lisan, at-tasdiq bil qalb, atau pembenaran dengan hati. Atau lebih pasnya lagi, al-imanu lughatan at-tasdiq. Jadi iman secara bahasa berarti pembenaran. Nah, ini yang tepat. Jadi pembenaran adalah makna iman secara pengertian bahasa. Adapun menurut pengertian istilah atau pengertian iman secara istilah syariat adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Nah, ini penting digarisbawahi yang warna hitam tebal, yaitu keyakinan dari dalam hati dan pengakuan secara lisan, itu disebut dengan iman dalam pengertian syariat. Apa maksud dari pengakuan atau ikrar dengan lisan? Yaitu dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sudah dianggap sebagai orang mukmin ketika dalam hatinya mengakui, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan pengakuan atau pembenaran di dalam hati, kemudian dilanjutkan dengan ikrar, pengakuan melalui lisan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seseorang tersebut sudah dianggap mukmin, orang mukmin yaitu orang yang beriman. Mukmin yaitu orang yang beriman. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ahli maksiat? Misalkan orang yang suka melakukan zina, suka minum khamr, suka dugem, apakah mereka juga termasuk orang yang beriman? Nah, ini perhatikan. Pada poin ketiga, amal perbuatan, amal kebaikan tidak termasuk ke dalam unsur definisi iman. Kenapa begitu? Karena amal perbuatan adalah konsekuensi dari iman itu sendiri. Jadi seseorang yang ahli maksiat, misalkan dia tiap harinya, kerjaannya tiap hari itu gak ada kemaksiatan pun, gak ada satupun kemaksiatan, melainkan ia telah melakukannya, tetapi
dia dalam hatinya membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian dia mengakuinya atau mengikrarkan dengan lisannya, maka ini cukup dia dianggap sebagai orang mukmin. Maka salah ketika kita melihat orang yang maksiat, kita anggap dia kafir atau murtad. Tidak. Mereka masih tergolong orang yang beriman, tetapi ahli maksiat. Jadi ini yang perlu difahami. Jadi amal kebaikan itu tidak mencederai keimanan seseorang. Saya ulangi lagi, amal kebaikan itu ketika ditinggalkan tidak mencederai keimanan seseorang. Dalam arti dia sudah tidak iman lagi. Ini salah. Nah, berdasarkan definisi iman di atas, maka ini perhatikan, maka orang yang memberikan pengakuan dengan lisan atau berikrar dengan lisan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakini makna syahadat tersebut dalam hatinya. Kemudian tetapi dia tidak beramal. Dia tidak melakukan amal kebaikan. Bahkan mungkin dia melakukan segala bentuk kemaksiatan, maka dia tetap mukmin, tapi disebut dengan orang fasik. Disebut dengan orang fasik. Sementara kalau orang yang berikrar dan beramal, jadi secara lisan dia bersyahadat dan secara zahiriyah dia beramal. Dia sholat 5 waktu, dia berangkat haji, dia puasa Ramadan, tetapi tidak meyakini di dalam hatinya, tapi dalam hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka orang tersebut dinamakan dengan orang munafik. Orang munafik. Secara zahir, secara hukum pada umumnya, dia dianggap sebagai orang Islam. Ya karena kita menghukuminya sesuai dengan zahir, sesuai apa yang kita lihat. Dia sudah melakukan kebaikan, dia sudah mengucapkan syahadat. Maka dia berlaku bagi dia hukum-hukum Islam. Dalam arti ketika mati, ya harus kita sholati. Ketika misalkan mati harus disolati, kemudian dia juga harus membayar zakat, dia harus pergi haji dan seterusnya. Jadi hukum-hukum Islam masih berlaku kepada seseorang yang munafik karena dia secara zahir adalah orang Islam. Begitu. Selanjutnya, orang yang tidak berikrar, dia tidak bersyahadat dan meyakini dalam hati dan tidak meyakini dalam hati, orang yang tidak berikrar, tidak mengucapkan syahadat, dan dalam hatinya juga tidak membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meskipun dia beramal baik, meskipun semua kebaikan ia lakukan, tetap dia adalah orang kafir. Seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada iman. Jadi iman dalam pengertian syariat atau dalam istilah syariat sederhananya adalah pembenaran seseorang di dalam hatinya akan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar melalui lisan dengan mengucapkan syahadat. Itu yang disebut dengan iman secara istilah. Seseorang sudah dianggap mukmin ketika hatinya sudah membenarkan dan lisannya sudah mengakui atau berikrar. Jadi intinya ada 2 unsur penting dalam iman, yaitu hati, yaitu pengakuan di dalam hati, dan yang kedua lisan. Pembenaran dalam hati dan pengakuan secara
lisan. Begitu. Adapun amal seseorang, amal kebaikan itu bukan bagian dari iman, tapi itu konsekuensi dari iman. Ketika kita sudah beriman, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya segala ajaran, segala nilai-nilai, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya harus kita ikuti. Nabi Muhammad mewajibkan umat manusia untuk sholat 5 waktu. Umatnya sholat 5 waktu. Ya kita wajib melakukan itu. Itu konsekuensi dari iman, tapi bukan iman itu sendiri. Makanya iman tidak termasuk unsur dalam amal tidak termasuk unsur dalam iman. Begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hadis-hadis tentang keutamaan iman yang dihimpun atau dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Insyaallah akan ada 4 hadis yang akan kita baca dalam kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-iman ma'rifatun bil qalb wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. Kita mulai dari hadis yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalb. Al-iman, iman adalah ma'rifatun, mengetahui atau membenarkan, bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisani, dan ucapan bil lisani, dengan lisan, wa amalun, dan menjalankan, dan pengamalan dan amalan, bil arkani, dengan anggota badan. Al-imanu ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya iman adalah membenarkan atau pembenaran dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, yaitu ucapan syahadat, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota tubuh, yaitu ibadah, segala bentuk ibadah. Secara sekilas kalau kita pahami, ternyata dalam hadis ini tidak sesuai dengan pengertian yang kita jelaskan tadi. Dalam hadis ini disebutkan iman adalah, masuk di dalam iman ini ada 3 unsur. Yang pertama ada pengakuan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkani, dan pengamalan dengan anggota badan. Lah, para ulama menyebutkan bahwasanya wa amalun bil arkan di sini tidak termasuk dalam unsur iman, melainkan hanya bentuk kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman seseorang dianggap sempurna ketika mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya secara lisan dan mengakui dalam hatinya, tetapi dan juga ditambah dengan amal kebaikan. Ditambah juga dengan amal kebaikan, yaitu menjalankan segala perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Dengan begitu keimanan seseorang dianggap sempurna. Berarti dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis pertama ini bisa dipahami bahwa pengertian iman yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah bukan pengertian iman itu sendiri, melainkan Rasulullah memberikan definisi atau memberikan uraian iman yang sempurna itu seperti apa. Jadi iman yang sempurna, iman seseorang bisa dianggap sempurna ketika ada ma'rifatun bil qalb,
ketika hatinya membenarkan. Wa qaulun bil lisan, dan lisannya berikrar, bersyahadat. Dan ditambah lagi wa amalun bil arkani. Wa amalun bil arkani. Dan anggota tubuhnya melaksanakan berbagai kebaikan, berbagai amal kebaikan. Dengan begitu iman itu dianggap sempurna. Tetapi ketika wa amalun bil arkan ini tidak ada, bukan berarti lantas imannya hilang. Dia sudah tidak sebagai orang mukmin lagi, tetapi imannya tidak sempurna. Mungkin dari sini bisa dipaham. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Iman itu uryan, tidak berpakaian atau telanjang. Jadi iman itu uryan, telanjang atau tidak berpakaian. Terus pakaiannya apa? Walibasuhu, dan pakaiannya adalah at-taqwa. Pakaiannya adalah ketakwaan. Wazinatuhu, dan perhiasannya adalah al-haya, yaitu rasa malu. Wathamratuhu, dan buahnya al-ilmu adalah ilmu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis kedua ini menggambarkan kepada kita bahwasannya seseorang yang dalam hatinya terdapat iman itu diibaratkan seperti orang yang hidup. Jadi kalau sudah ada keimanan, sudah ada kehidupan di situ. Orang benar-benar dianggap hidup ketika dalam hatinya sudah ada keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi tidak cukup hidup. Apakah cukup misalkan seseorang hidup tanpa berpakaian, tanpa memiliki perhiasan? Dia berarti kehidupannya, tapi akan kurang berarti dengan tidak adanya pakaian yang digunakan dan tidak adanya perhiasan yang digunakan. Akan lebih indah ketika kehidupan tersebut seseorang yang hidup menggunakan pakaian yang rapi, ada perhiasan yang dipakai. Kalau perempuan pakai anting-anting, pakai itu dan seterusnya, akan lebih indah. Lah, gambaran iman juga demikian. Ketika orang sudah memiliki keimanan, dalam hatinya sudah ada keimanan, ini sudah luar biasa, sudah ada kehidupan di sana, tapi belum cukup. Dan tidak ya itu belum cukup. Harus dia punya pakaian untuk memperkuat atau untuk menambah keindahan yang dia miliki. Nah, pakaian iman itu apa? Pakaian iman adalah ketakwaan. Dan yang dimaksud ketakwaan di situ adalah tanzihul qalbi anidunub. Jadi yang dimaksud ketakwaan di sini adalah membersihkan hati dari segala dosa, dari segala kotoran hati, dari hasud, dari dengki, dari segala bentuk kotoran-kotoran hati. Nggak suka ketika teman mendapatkan kenikmatan, kita malah sedih. Misalkan ada teman mendapatkan nikmat yang besar, harusnya kita ikut bahagia, tapi kita malah nggak suka dengan apa yang mereka peroleh. Makanya iman harus ada pakaiannya agar tidak telanjang. Pakaiannya yaitu ketakwaan itu. Ketika hati seseorang sudah bersih, insya Allah maka apa saja yang dilihat dari sekelilingnya itu terasa indah, terasa nyaman. Melihat temannya bahagia, dia ikut bahagia. Tetangganya mendapatkan nikmat, dia juga ikut bahagia. Dia sadar bahwa semua orang yang ada di sekelilingnya itu mendapatkan nikmat, dan nikmat yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinatuhu al-haya. Terus perhiasannya apa? Perhiasannya adalah rasa malu. Maksudnya rasa malu untuk melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu keimanan itu akan benar-benar berfungsi ketika ada ketakwaan dan ada rasa malu tadi.
Karena pada realitanya, faktanya, banyak orang yang beriman tapi masih berbuat maksiat. Dia beriman, dalam hatinya ada iman, tetapi kerjaannya tiap hari minum khamar misalkan, atau dugem tiap harinya segala kemaksiatan dilakukan. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena pertama tadi, kalau nggak ada kemungkinan tidak ada ketakwaan dalam dirinya, atau kemungkinan lagi nggak ada haya, dia nggak malu, nggak merasa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dia. Dan yang terakhir, wathamratuhu al-ilmu, dan buah dari keimanan adalah ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu beserta amal. Jadi tidak cukup dengan ilmu, setelah kita mengetahui harus kita amalkan, mengetahui kita amalkan, mengetahui kita amalkan, begitu seterusnya. Jadi ilmu itu tidak hanya sebagai teori, tapi sebagai landasan kita dalam beramal. Nah selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana, tidaklah beriman. La imana, tidaklah beriman, liman, bagi seseorang, la amanatalahu, yang tidak memiliki amanat sama sekali. La imana, tidaklah beriman seseorang, liman, bagi seseorang, la amanatalahu, yang tidak memiliki amanat sama sekali. Jadi seseorang dianggap tidak beriman. Apa benar tidak beriman? Misalkan seseorang tidak punya tidak bisa diberi amanat. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud la imana di sini bukan keluar dari iman, bukan keluar dari Islam, tetapi la imana di sini adalah tidaklah sempurna iman liman, bagi seseorang, atau tidaklah beriman seseorang dengan keimanan yang sempurna, liman la amanatalahu, bagi seseorang yang tidak memiliki amanat sama sekali. Jadi seseorang dianggap keimanannya kurang sempurna ketika dia tidak bisa diberi amanat oleh orang-orang sekelilingnya. Karena apa? Sejatinya seorang mukmin sejati, seseorang itu dianggap benar-benar mukmin atau mukmin sejati. Siapa mereka? Mukmin sejati adalah seseorang mukmin yang dapat diberi kepercayaan oleh orang-orang sekelilingnya atas diri mereka dan harta mereka. Misalkan ada Ahmad nih, dia seorang mukmin. Dia Ahmad ini mukmin sejati ketika saya misalkan akan percaya dengan dia, ketika saya menitipkan barang pasti dijaga betul. Saya berteman dengan dia pasti menjaga rapat-rapat aib yang saya miliki. Ketika saya salah, pasti dia memberikan nasihat kepada saya dengan jujur. Nah ini orang-orang yang benar-benar memiliki amanah, kepercayaan. Dan ini adalah sosok, kita bisa melihat dari sosok Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui, beliau itu diberi amanah tidak hanya oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang kafir di zaman itu mempercayakan barang-barang mewahnya itu tidak kepada orang-orang kafir yang lain, tapi dipercayakan kepada musuhnya, yaitu Nabi Muhammad. Nah ini seharusnya orang yang mukmin benar, kalau imannya sempurna, mukmin sejati, seharusnya dia bisa diberi kepercayaan, seharusnya bisa diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Begitu. Selanjutnya yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. La yu'minu, tidaklah beriman
atau tidaklah iman sempurna, tidaklah sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kalian, tidaklah sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai untuk saudaranya, hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai li akhihi untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, ma apa, yuhibbu yang ia suka, li nafsihi untuk dirinya. Jadi keimanan seseorang itu dianggap sempurna ketika dia mencintai atau menginginkan sesuatu kepada orang lain, bagi orang lain, saudaranya, sebagaimana apa yang ia inginkan untuk dirinya. Misalkan kita sebagai orang-orang pesantren, kita bersyukur kepada Allah kalau kita diberi nikmat untuk belajar di pesantren. Nah, keimanan kita dianggap sempurna ketika kita sampai bisa pada tahap bisa menilai seseorang yang sekolah di luar pesantren misalkan. Kita mengharapkan kepada Allah agar mereka juga mendapatkan nikmat yang sama seperti kita. Itu agar mereka juga bisa belajar dengan baik di pesantren, banyak belajar agama, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar kitab-kitab, dan begitu juga seterusnya. Atau misalnya kita sangat bahagia bersyukur ketika kita bisa melakukan jamaah sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita bisa melakukan sholat tahajud. Nah, keinginan itu harusnya ada juga kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang lain. Nah, baru dengan begitu nikmat kita, baru dengan begitu iman kita dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, apakah ini berlaku juga untuk orang-orang saudara kita yang kafir, yang ada di luar Islam? Nah, para ulama menyebutkan bahwasannya ini juga berlaku, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau kita dengan saudara muslim yang menginginkan, bagi saudara muslim kita menginginkan agar iman yang ada di dalam hati saudara-saudara kita muslim agar tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga yang kita inginkan untuk diri kita. Adapun keinginan kita terhadap orang kafir, yaitu keinginan agar mereka bisa masuk Islam sebagaimana kita suka, kita bersyukur, kita bahagia dengan keislaman dan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya itu disunnahkan seseorang itu untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang kafir. Begitu. Nah, dari beberapa hadis ini mungkin kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang pengertian iman tadi, bahwasanya unsur iman di situ ada pengakuan melalui lisan dan pembenaran melalui hati. Jadi amal perbuatan tidak masuk dalam syarat seseorang bisa dianggap mukmin atau tidak. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan iman tadi itu disebutkan bahwa iman saja sebetulnya cukup, namun untuk menyempurnakan iman itu harus ada ketakwaan pada diri kita, kemudian harus ada haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita sekalian. Dan juga seorang yang beriman harusnya bisa diberi kepercayaan. Seorang yang beriman harus bisa diberi kepercayaan, artinya dia amanah, tidak khianat. Dan juga selain di antara yang terakhir di antara sifat-sifatnya orang yang beriman, yaitu seharusnya dia menginginkan kepada saudaranya apa yang diinginkan bagi
dirinya. Apapun itu bentuknya, kita menginginkan banyak kebaikan pada diri kita, tapi di saat yang sama kita juga harus menginginkan pada teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, agar mereka juga sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Atas bagaimana Allah memberikan kebaikan, atas bagaimana kita mengharapkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kesempatan kali ini cukup cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan saya harap teman-teman terus selalu semangat dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih beberapa hadis yang sebelumnya yang harus dihafalkan, jangan sampai lupa, harus sering diulang-ulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.